Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Fatur Radi, NIM 200361501034, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas C. Oke, pada video kali ini seperti pada video-video sebelumnya, saya akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana memotivasi. Oke, sebelum saya melangkah ke materi, jadi pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Selanjutnya salam serta salawat tak lupa pula mari kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama. Oke, langsung saja kita melangkah kepada materinya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana memotivasi. Sebelumnya, sering terjadi bahwa aspek motivasi lebih banyak diabaikan oleh para guru atau pelatih yang menganggapnya sebagai bukan masalah sama sekali. Padahal motivasi akan menentukan bagaimana siswa mampu dan mau mempelajari suatu keterampilan. Seorang siswa yang tidak termotivasi sama sekali tidak akan pernah mau berlatih, dan karenanya hasil latihan atau belajar tidak akan maksimal. Sebaliknya, siswa yang termotivasi akan menghabiskan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas yang diberikan dengan latihan yang lebih serius, yang mengarahkannya pada pembelajaran yang lebih efektif. Bagaimana motivasi dapat ditimbulkan pada siswa adalah pertanyaan berikutnya. Oke, kita melangkah pada yang pertama di sini. Bisa kita lihat bahwa memperkenalkan keterampilan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk bagaimana bisa memotivasi teman-teman ataupun siswa yang dapat dilakukan oleh para guru ataupun atlet. Oke ya, jadi cara yang pertama itu adalah memperkenalkan keterampilan. Memperkenalkan suatu keterampilan kepada murid merupakan satu upaya untuk memotivasi mereka. Agar tujuan tersebut tercapai, tentunya upaya memperkenalkan keterampilan tadi harus memenuhi ketentuan. Salah satu di antaranya adalah dengan memperkenalkan makna dan manfaat dari keterampilan yang dimaksud untuk masa-masa tertentu. Nah, jadi Smith mengatakan bahwa memberikan penjelasan tentang manfaat suatu keterampilan di masa datang yang akan menjadikan siswa memiliki tujuan dan arah dalam belajarnya. Selain manfaat yang ditonjolkan, penjelasan tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan dalam tingkat yang sebenarnya akan memberikan pengaruh yang baik juga dalam hal motivasi. Jadi sebagai contoh, pemutaran film atau video suatu pertandingan bola voli tingkat dunia di suatu kelas yang sedang belajar bermain voli akan juga menyadarkan anak tentang hakikat keterampilan itu sendiri. Paling tidak akan timbul suatu kesadaran pada diri siswa bahwa bola voli bukan hanya permainan yang aneh dan menyakitkan, melainkan merupakan permainan yang bisa dilakukan dengan sangat variatif dan karenanya menarik. Kesadaran anak tentang bagaimana hasil akhir dari suatu keterampilan dengan sendirinya akan membuat anak termotivasi dalam mempelajarinya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Adapun cara untuk bagaimana para atlet ataupun para guru untuk memotivasi siswanya, yaitu menetapkan tujuan belajar. Jadi cara lain yang baik untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan cara menetapkan sasaran atau tujuan belajar. Mintalah siswa untuk mencoba menetapkan tujuannya. Misalnya untuk menjadi pemain yang baik dalam tim sekolah atau perkumpulan tertentu. Nah, kemudian Smith mengemukakan bahwa dari penelitian Lodge dan Brian, siswa yang diminta untuk menetapkan standar dan melakukan sebaik-baiknya menunjukkan manfaat dari usahanya itu. Dari hasil tersebut, jelaslah bahwa dipaksa untuk komit pada diri sendiri terhadap suatu tujuan merupakan motivasi yang sungguh-sungguh kuat. Namun demikian, dalam hal ini setiap guru harus menyadari
bahwa standar atau tujuan yang ditetapkan tersebut haruslah realistis, sesuatu yang dapat dicapai melalui latihan dan usaha. Dengan begitu, tujuan yang terlalu tinggi dan tidak dapat dicapai oleh siswa tadi akan justru meruntuhkan minat siswa yang bersangkutan. Sebaliknya, tujuan yang terlalu rendah, yang terlalu mudah untuk dicapai pun dengan sendirinya akan kurang memotivasi. Oke, selanjutnya kita melangkah ke cara yang ketiga, yaitu knowledge of result. Bisa kita lihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. Ketika mereka tidak diberitahu tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan, mereka tidak memperlihatkan kemajuan dalam latihannya. Jadi sejak saat itu, banyak penelitian yang menganalisis metode dan materi yang bervariasi telah cenderung menunjukkan pentingnya pengetahuan penampilan atau pengetahuan tentang hasil penampilan ataupun knowledge of result of performance dalam proses pembelajaran gerak. Oke, kemudian kita melangkah pada bagian B, yaitu memberikan tugas. Nah, jadi setelah mengetahui sedikit dasar pemberian motivasi, maka berikutnya adalah mengetahui bagaimana metode yang tepat dalam memberikan tugas pada anak. Pada tahap ini akan diketahui bagaimana cara yang tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh kepada siswa tentang keterampilan yang akan dipelajari, termasuk pemberian deskripsi umum tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan. Beberapa prosedur sangat bermanfaat dalam hal ini, yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat yang pertama adalah pemberian instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum dalam hampir setiap pengajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan meskipun bisa juga dituliskan dan memberikan informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan. Jadi dihubungkan dengan teori pengolahan informasi yang menyatakan bahwa informasi yang bisa ditangkap oleh sistem memori amat terbatas. Maka perlu diperhatikan bahwa pemberian instruksi pun haruslah diperhitungkan. Informasi yang terlalu banyak akan segera terlupakan, dan perhatikan juga bahwa informasi dalam bentuk verbal pun kadang-kadang dibatasi pula oleh ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu, instruksi yang diberikan haruslah singkat dan bersifat langsung pada intinya, menekankan hanya pada satu atau dua konsep saja. Jadi kemudian Singer pada tahun 1980 mencatat bahwa pemberian instruksi ini harus meliputi 4 hal berikut. Yaitu yang pertama adalah terus-menerus memberikan instruksi dan arah. Kemudian yang kedua, hanya digunakan sebagai teknik transfer nilai pralatihan atau pre-training. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk memberikan respon pada tanda-tanda khusus pada saat yang khusus. Dan kemudian yang keempat adalah menawarkan saran yang bersifat kolektif pada penampilan yang bersangkutan. Oke, kemudian kita melangkah pada bagian yang kedua adalah modeling dan demonstrasi. Media yang paling baik dalam pemberian instruksi pelatihan adalah alat-alat bantu visual, seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip film, video atau demonstrasi oleh kawan sekelas atau oleh guru sendiri yang dinamakan dengan modeling. Jadi tentu saja demonstrasi dan modeling tidak bisa efektif jika siswa sendiri sebagai pengamat tidak menaruh perhatian. Kemudian, Bandura dalam bab terdahulu berulang kali menekankan bahwa jika perilaku modeling tersebut diharapkan efektif, maka siswa harus memberikan perhatian pada gerakan yang ditampilkan, kemudian mencoba menahan gambaran contoh tadi dalam bentuk simbol atau kata-kata. Sebelum semua gerakan yang dipelajari tadi dapat ditampilkan ulang oleh siswa sendiri. Jadi seperti juga instruksi, model, dan demonstrasi dapat memberikan terlalu banyak informasi yang harus diperhatikan. Karenanya, memberikan tanda-tanda yang tepat akan sangat baik manfaatnya pada murid tentang apa yang menjadi fokus dari perhatian mereka. Oke, kemudian kita melangkah kepada bentuk latihan. Jadi yang pertama yaitu teknik latihan fisik dan motorik.
Jadi sebelumnya untuk bentuk latihan itu terbagi menjadi dua, yaitu teknik latihan fisik dan motorik atau biasa dikenal dengan istilah physical rehearsal, dan kemudian yang kedua adalah latihan yang berbentuk latihan mental atau mental rehearsal. Jadi kita melangkah kepada teknik yang pertama, yaitu teknik latihan fisik dan motorik. Oke, sebelumnya siapapun menyatakan bahwa practice makes perfect, mengetahui bahwa penguasaan keterampilan memerlukan pengulangan. Akan tetapi pengulangan sendiri tidak menjamin meningkatnya penguasaan keterampilan, tetapi hanya memperkuat pembentukan perilaku permanen. Oleh karena itu, di zaman mutakhir ini, adagium lama tersebut akan lebih tepat berbunyi, latihan yang dirancang efektif membuat sempurna. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa teknik latihan fisik, diantaranya latihan simulator dan latihan gerak lamban. Oke, yang pertama adalah latihan simulator. Simulator adalah alat latihan yang meniru keadaan tertentu dari tugas yang menyerupai gerak sebenarnya. Simulator sering berupa alat yang rumit, canggih, dan mahal, seperti alat yang digunakan untuk melatih pilot. Tetapi simulator juga tidak selalu rumit. Banyak perlengkapan yang malahan dapat dibuat sendiri oleh guru atau pelatih sebagai alat bantu tambahan. Jadi, simulator dapat menjadi bagian penting dari program pengajaran, terutama ketika tugas gerak yang dipelajari berbiaya mahal dan berbahaya, misalnya belajar menerbangkan pesawat tempur. Ketika ketersediaan fasilitas amat terbatas, atau misalnya memasukkan bola ke green di lapangan golf, atau ketika latihan yang normal tidak memungkinkan, misalnya ketika pitcher softball sudah kelelahan, mesin pitching dapat digunakan untuk latihan memukul. Oke, yang kedua yaitu latihan gerak lamban. Satu metode untuk menyederhanakan latihan dari keterampilan target adalah latihan gerakan lamban. Kekhususan dari gagasan pembelajaran akan menyatakan bahwa gerakan lamban amat berbeda jauh dengan versi kecepatan normal. Akan tetapi, dari perspektif program kerja yang digeneralisasi, latihan gerakan lamban akan menghasilkan beberapa manfaat. Satu parameter dari program gerak yang digeneralisasi adalah kecepatan umum. Nilai yang dapat divariasikan oleh pelaku bergantung pada seberapa lamban dan cepat mereka memutuskan untuk melakukan pola geraknya. Jika pelaku memperlambat gerakannya sedikit, mereka akan menggunakan program gerakan yang digeneralisasi seperti ketika mereka melakukannya untuk kecepatan yang lebih tinggi. Latihan gerakan lamban karenanya tetap bermanfaat pada latihan di tahap-tahap awal pembelajaran. Dengan melatih gerakan lamban, mereka harus dapat mengontrol gerakan mereka secara lebih efektif sehingga mengurangi kesalahan dalam pola gerak fundamentalnya. Namun demikian, guru perlu berhati-hati dalam menyarankan gerakan lamban ini. Jika pelaku memperlambat gerakannya terlalu banyak, atau misalnya gerakan melempar yang berlangsung sampai 20 ms, pelaku sebenarnya mengubah dinamika esensial dari gerakannya. Jika pelaku terbiasa dengan gerakan lamban, mereka akan mengabaikan penggunaan program kecepatan normal. Oke, kita lanjut. Teknik yang kedua adalah teknik latihan mental atau mental rehearsal. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan atau membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari tanpa terlibat dalam segala macam gerak sesungguhnya. Oke, jadi dalam teknik latihan mental dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah praktik mental. Teori awal dari latihan mental dirumuskan oleh Sackett pada tahun 1934 yang mengusulkan bahwa jenis latihan nirgerak ini memudahkan pembentukan elemen simbolik dari keterampilan. Jadi misalnya
Seorang perenang pemula dapat mengingatkan gerakan menarik dan gerak memasukkan tangan sebagai bagian dari gerakan dengannya. Elemen kognitif ini awalnya hanya dianggap penting selama masa-masa awal tahapan pembelajaran, ataupun dikenal dengan tahap verbal cognitive stage. Akan tetapi, ketika Felch dan Landers pada tahun 1983 melakukan review pada berbagai literatur atau penelitian literatur, mereka menemukan bahwa tanpa memperhatikan tahapan keterampilan pelaku, praktik mental ternyata lebih efektif untuk tugas-tugas yang berisi banyak komponen simbolik kognitif. Hal ini menjadi masuk akal manakala kita mempertimbangkan jenis aktivitas mental yang berlangsung ketika orang memikirkan tentang memproduksi gerakan yang efektif. Terutama strategi, fokus gerakan, dan informasi pengajaran umum semuanya merupakan bagian dari kategori elemen pengajaran umum. Kategori elemen simbolik kognitif dari keterampilan. Dan semuanya akan menjadi hal yang dapat dilakukan oleh semua anak untuk dipraktekkan secara mental tanpa kesulitan. Kemudian, praktik mental dari elemen kognitif, simbolik dan prosedural dari suatu tugas tidak memerlukan alat apapun dan memungkinkan sekelompok besar anak untuk terlibat dalam waktu yang bersamaan. Terdapat bukti yang mencukupi bahwa untuk atlet yang belum berpengalaman, mengganti-ganti antara praktik mental dengan praktik gerak. Guru atau pelatih yang cerdas akan dapat menemukan cara untuk mengkombinasikan kedua jenis latihan tersebut untuk menambah peningkatan penampilan yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah pembayangan mental. Selama pembayangan mental, anak atau atlet berusaha untuk melihat dan merasakan dirinya seperti benar-benar sedang melakukan keterampilan. Pembayangan dapat terjadi dalam bentuk perspektif internal atau cara gerakan dan lingkungan gerak dialami langsung ketika atlet beraksi di lapangan, atau dalam bentuk perspektif eksternal atau cara gerakan yang divideokan dan diputar ulang untuk dilihat anak atau atlet yang bersangkutan. Jadi perspektif mana yang bekerja baik akan sangat bergantung pada jenis keterampilan yang dipelajari. Meskipun jenis pula hal itu juga bergantung pada pilihan pribadi si atlet. Misalnya, atlet yang membayangkan tembakan lemparan bebas dalam basket dapat mengambil manfaat dari perspektif internal, dan seorang peloncat indah atau pesenam dapat mengambil manfaat dari perspektif eksternal, terutama jika dirinya membayangkan sebuah salto yang sulit. Penjelasan yang lebih mutakhir tentang manfaat pembayangan diusulkan McKay pada tahun 1981, yang mana menurut McKay sendiri, unit-unit otot dipancing untuk beraksi selama pembayangan mental dan batas-batas manfaat dari pemancingan penampilan fisik berikutnya tersebut bergantung pada jumlah latihan fisik yang sudah dilakukan pada keterampilan yang dipelajarinya. Oke, mungkin untuk pemaparan materi ataupun materi yang saya bawakan tadi mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan, karena kita kembali lagi bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.